Halo brada, aku Hans. Semoga kalian sehat, dimudahkan segala urusannya dan diterima di sisinya. Untuk menghemat kuota kalian meringkan HP, gunakan headset, jangan lupa gorengan dan kopi pahitnya dan kamera mengarah pada pria berkacamata. Dia adalah seorang pemain catur, kita sebut saja Minho. Minho telah mengalami kekalahan dalam pertandingan catur kali ini, entah sebab apa. Ikuti saja filmnya. Di bawah rintik hujan, ia keluar meninggalkan arena catur lalu bertemu Haeyoung, sahabat dekatnya yang sudah menunggunya di luar. Awalnya Minho enggan membantunya, tapi karena teringat dulu dia suka mentraktir segelas kopi dan sebatang rokok surya di Burjo, akhirnya Minho mau membantu. Haeyoung pun menyiapkan uang taruhan untuk pertandingan kali ini. Perlu diketahui bahwa catur di negara ini sangat terkenal sebagai media taruhan dan perundian. Nominalnya pun beragam, bahkan tidak hanya uang, nyawa pun bisa menjadi sebuah taruhan. Haeyoung pun masuk ke sebuah gedung tempat ia akan melaksanakan pertandingan. Sementara di mobil, Minho dan seorang teman kita sebut saja si Jawir akan membantu Haeyoung dalam menjalankan pertandingan dengan memberikan instruksi melalui mikrofon kecil yang terpasang di telinga Haeyoung. Lawan Haeyoung kali ini adalah Jimin, salah satu anak buah dari Dr. Oh yang memiliki tempat usaha perjudian catur ini. Pertandingan pun dimulai. Haeyoung dibantu oleh Minho dan Jimin dibantu oleh NG, seorang gadis cantik yang memiliki profesional di bidang percaturan. Pertandingan berjalan sangat sengit, namun tiba-tiba alat komunikasi Minho terganggu karena cuaca buruk. Ia pun sempat tak bisa melihat pergerakan Haeyoung, sedangkan si Jawir sama sekali tak membantu karena ia sedang kecepirit. Dan pada akhirnya Haeyoung kalah. Tiba-tiba datanglah beberapa pria yang menghampiri Minho. Minho pun tak bisa membantu banyak saat Haeyoung sudah tak berdaya dan masih saja dihajar. Dr. Oh kemudian menantang Minho untuk bertanding catur. Jika Minho menang, maka Haeyoung akan diampuni nyawanya. Sedangkan jika kalah, maka nyawa Haeyoung tak akan tertolong. Dalam kondisi terdesak, Minho akhirnya menerima tantangan itu. Ia bahkan tak bisa fokus saat bertanding karena Haeyoung masih terus disiksa. Sialnya, Minho tak mampu mengimbangi kecerdikan Dr. Oh. Minho pun kalah dan Haeyoung dengan kejinya dibunuh tepat di depan Minho. Sementara Minho sekarat karena ia pun ditusuk oleh Dr. Oh. Lalu Dr. Oh menaruh pisau tadi di genggaman Minho agar Minho menjadi pihak yang dituduh melakukan pembunuhan kepada Haeyoung. Dan inilah Divine Move. Beberapa hari kemudian, di sebuah lapas ada tahanan senior, kita sebut saja Pak Kim, yang sedang menego untuk meminta cuti kepada kepala sipir. Pak sipir yang punya kecintaan pada permainan catur memberikan syarat kepada Pak Kim. Ya, tetap saja Pak Kim tak mampu mengalahkan Pak sipir. Beberapa saat kemudian Pak Kim kembali ke sel. Di sana sudah ada Minho yang sudah melihat permainan Pak Kim. Dan Minho juga sempat menunjukkan kebolehannya dalam bermain catur. Tak lama kemudian, Minho memiliki kesempatan untuk menantang Pak sipir bermain catur dan di putaran pertama, Minho menang. Pak Kim memberi saran kepada Minho agar mau bertaruh dengan Pak sipir. Tak lama kemudian Minho pun menantang kembali Pak sipir dan kali ini Minho menawarkan sebuah taruhan. 그리고 자유시간을 좀 주십시오. 출소할 때까지. Ya, tak perlu waktu lama, Pak sipir pun kalah. Namun Minho harus mendekam selama sebulan di sel isolasi karena menantang Pak sipir. Tapi hadiahnya juga sepadan. Selain mendapatkan waktu pribadi, ia pun membantu Pak Kim agar izin cutinya di ACC. Saat di sel isolasi, Minho mendapatkan sebuah pesan di dalam kotak makannya yang isinya adalah ajakan bertanding catur. Ternyata penghuni sel sebelahnya lah yang menantang.
Dan ini yang menarik, Minho pun bermain catur dengan kode ketukan di tembok. Ia menggunakan kapur untuk menggambar papan catur dan bidak-bidaknya. Namun selama sebulan penuh ia tak pernah menang melawan orang misterius ini. Setelah keluar dari isolasi, Minho bertemu Pak Kim dan Pak Kim pun berterima kasih karena Minho telah membantu dirinya. 싸움을 가르쳐 주십시오. Selama di penjara, Minho terus melatih dirinya agar bisa berkelahi dan memiliki tubuh yang kuat. Singkatnya, setelah masa tahanan selesai, Minho akhirnya bebas. Ia pun berterima kasih kepada Pak Kim yang telah membantunya. Ternyata Pak Kim juga memberikan bantuan berupa uang yang banyak pasca keluarnya Minho dari lapas. Di tempat lain terlihat Dr. Oh bersama penasehatnya yang bernama Ki Sewon datang ke sebuah tempat untuk membeli bocil yang merupakan pemain catur profesional. Kita sebut saja Cici. Setelah dilakukan pengetesan skill permainan dan dapat diselesaikan Cici dengan sempurna, akhirnya Dr. Oh yakin untuk membeli Cici. Cici pun dibawa oleh Dr. Oh ke dalam mobilnya. Setelah itu Dr. Oh kembali masuk ke gedung untuk membunuh orang-orang yang menjual Cici. Dengan keahlian bertarung dan dengan sebilah pisau yang tajam, Dr. Oh mampu membunuh semua orang-orang tadi. Di tempat lain, tepatnya di kasino milik Dr. Oh, terlihat banyak pengunjung yang sedang melakukan perjudian catur. Terlihat juga beberapa anak buah Dr. Oh seperti Jimin, Enji, dan beberapa pria yang terlibat dalam aksi pembunuhan Haeyong. Semuanya sedang menjalankan bisnis di bawah kendali Dr. Oh. 저 아이 데리고 가 씻겨. 밥 먹이고. Kita kembali lagi ke sosok Minho. Kali ini ia sudah berubah penampilannya dari pria culun hingga berubah menjadi pemuda elegan seperti yang tengah bicara. Oke, lanjut. Tentunya tujuan Minho saat ini dapat melakukan balas dendam atas kematian Haeyong. Pertama-tama Minho pergi ke sebuah kasino dan bertemu salah satu anak buah Dr. Oh bernama Jo. Si Jo ini adalah orang yang ikut menyiksa Minho pada masa lalu. Minho pun menantang Jo untuk berjudi catur. 1-2 kali putaran Minho selalu kalah dari Jo. Tatkala uang Minho tersisa 50.000, ia pun tetap ingin bertarung, bahkan dengan tambahan bonus 10 kali sentil jidat. Ya, dan di permainan terakhir kali ini Minho akhirnya menang. 오케이. 어디 보자. 알았어. 때려. Di saat itulah Minho teringat masa lalu saat Jo menyiksanya. Cetot. Sentilan demi sentilan membuat emosi Jo memuncak. Ia mengeluarkan sebilah pisau, namun Minho dengan sigap melumpuhkan Jo. Jo kemudian diikat di sebuah tiang 17 Agustusan dan Minho terus menyiksanya hingga Jo baru sadar bahwa orang yang menyiksanya adalah Minho yang dulu ia siksa. Di tempat lain, kita bertemu lagi dengan salah satu teman Minho yang dulu kabur saat Minho dan Haeyong disiksa. Ia si Jawir ini. Pemain catur yang lumayan cerdik, licik, dan juga cerewet. Jawir tampak sedang menikmati hasil kemenangan judi caturnya. 여보시오. 거기 있어야 돼. 건물 안에 있으니까 금방 나갈게. Ternyata Jawir terlilit pinjol yang belum ia bayar. Saat kedua pria itu mau menghabisi Jawir, datanglah Minho yang langsung menghajar dua pria ini. Jawir pun terselamatkan dan tentunya ia tak jadi babak belur. Ya, saat itulah ia mengenali siapa orang yang ada di depannya. Minho kemudian membawa Jawir ke markasnya dan merekrutnya dalam tim. Tujuannya tak lain adalah mengalahkan Dr. Oh. Tak cukup hanya dengan 2 anggota. Keesokan harinya Minho dan Jawir berjalan-jalan di pinggiran kota dengan harapan menemukan orang baru yang bisa ia rekrut ke dalam tim. Tak lama ia berjalan, Minho melihat kerumunan banyak orang yang sedang melihat pertandingan catur jalanan. Ia pun penasaran lalu mendatanginya. Ya, jadi di sana ada pria tua buta yang sedang bermain catur dengan papan khusus. Pria tua ini sangat ahli dalam bermain catur. Kita sebut saja dia Ki Jing. Karena penasaran, Minho pun menantang Ki Jing bermain catur dengan taruhan 1 botol minuman. Ki Jing menerima tantangan Minho. Cara bermain catur Ki Jing berbeda dengan orang pada umumnya. Ia akan meraba semua bidak di atas papan untuk mengetahui pergerakan lawan. Minho selalu memperhatikan cara main lawannya. Lalu setelah beberapa langkah, 제가 반집 쳤습니다.
약주 한잔 하시죠. Ya, mereka pun akhirnya minum bersama di malam hari dan tak lupa Minho pun mengajak Kijing untuk bergabung ke dalam timnya. Awalnya Kijing menolak karena ia merasa sudah tak lagi mencari harta, jabatan ataupun kekayaan. Namun Minho tetap membujuknya dengan berkata, 맹인도 꿈을 꿉니까? keesokan harinya Kijing sudah bersama Minho. Ya, dia mau bergabung dengan tim dan mereka menyempatkan diri untuk melihat putri Kijing walaupun dari kejauhan. Nampaknya Kijing tak berani untuk menemui putrinya, entah kenapa. Lalu Kijing mengajak Minho dan Jawir untuk menuju satu tempat. Ya, ternyata Kijing bermaksud untuk menemui teman masa lalunya yang merupakan tukang kayu bertangan satu. Kita sebut saja Pak Krok. Saat melihat Kijing, Pak Krok langsung mengenalinya, namun ia sangat acuh. Keesokan harinya Jawir masuk ke kasino milik Dr. Oh untuk bermain catur, meskipun tujuan aslinya yaitu mencari informasi dari orang-orang bawahannya Dr. Oh. Setelah Minho mendapatkan info yang lumayan cukup dari Jawir, giliran Minho yang menuju kasino Dr. Oh. Di tempat itu Minho bermain mahjong. Salah satu lawannya yaitu Mbak Enji. Minho pun sesekali mencuri pandang ke arah Enji, begitu juga sebaliknya. Setelah bermain mahjong, mereka menyempatkan ngobrol sebentar sambil minum. Setelah itu Minho pergi dan tak lupa ia meninggalkan sebuah cek berisi uang. Dan ternyata saat di pintu lift, Minho pun berpapasan dengan Dr. Oh, namun Dr. Oh tak mengenalinya. Sementara di markas Pak Krok yang sedang membuat sebuah alat komunikasi jarak jauh yang nantinya akan dipasang di alas kaki. Alat ini mengirimkan kode berupa denyutan. Nyut nyut. Si Jawir yang kembali lagi ke kasino untuk mengumpulkan informasi. Seperti biasa dengan tingkah konyolnya saat berjudi, tak sekalipun ia mendapatkan kemenangan. Ia terus saja bermain tanpa memperdulikan berapa banyak uang yang telah ia habiskan. Bahkan saat uangnya habis, Jawir rela menggadaikan mobilnya untuk mendapatkan uang pinjaman. Lalu ia pun balik lagi ke meja catur untuk berjudi. Tapi tetap saja ia kalah taruhan. Hari berganti, Jawir yang tak kapok datang kembali ke tempat kasino. Hari ini ia nampak lebih pede dan yakin akan mendapatkan kemenangan besar. Lawannya tetap sama seperti hari kemarin, yaitu orang yang telah membuatnya kalah besar. Kali ini Jawir dibantu oleh Kijing sebagai otak pengatur strategi dan Pak Krok akan memandu Kijing dengan alat komunikasi nyut-nyut-nyut yang dibuatnya sebelumnya. Tak perlu waktu lama, Jawir mampu membekuk lawannya. Ia pun tersenyum puas. Sedangkan lawannya merasa tak terima telah dikalahkan berdebah ini. Hei! 여기 몸 좀 조사해봐. Ya, keributan sempat terjadi namun dapat diredam saat Jimin datang. Ternyata bukan hanya untuk menghentikan keributan, Jimin pun tertarik untuk menantang Jawir bermain. Di tempat lain, Minho tengah bermain mahjong bersama Dr. Oh dan Enji. Minho bersikap tenang di depan Dr. Oh yang dulu menyiksanya habis-habisan. Namun saat ini, Dr. Oh tak mengenali Minho hingga permainan pun terlihat santai. Hingga beberapa kali langkah mahjong dari Dr. Oh terhenti oleh Enji yang justru menjadikan Minho menang kali pertama dalam permainan ini. Setelah permainan selesai, Minho menyempatkan mengobrol bersama Enji, sekedar bergurau. Mereka nampaknya mulai ada saling rasa. Tak disangka kedekatan ini mulai tercium oleh Dr. Oh. Setelah Minho pergi, Dr. Oh menanyakan ke Enji mengenai dirinya yang mulai ada tanda-tanda pembangkangan. Ditambah ia berani dekat dengan orang lain, khususnya Minho. Ternyata Enji punya perjanjian kontrak yang membuatnya harus patuh kepada Dr. Oh yang telah menolong ibunya. Sementara kamera mengarah kepada si Jawir dan ditantang oleh manajer Jimin. Tak tanggung-tanggung uang taruhan yang begitu besar sekitar 2 miliar telah digelontorkan. Jawir pun meminta agar pertandingannya diadakan di tempatnya. Si Jimin menyetujuinya dengan tak sabar. Tak jauh dari tempat tersebut, Pak Krok, Kijing dan Minho turut membantu dan mengawasi Jawir. Pertandingan pun dimulai. Jawir nampak tenang sedangkan si Jimin tetap stay cool. Si Jawir mulai cerewet dan banyak tingkah yang membuat Jimin mulai terganggu. Sementara Jawir tetap santai selama permainan karena alat komunikasi yang ada di kakinya sangat membantu dirinya. Pada akhirnya Jawir pun mengalahkan Jimin dengan sangat mudah.
Tak berhenti di situ, Jimin yang tak terima dengan kekalahannya kemudian menemui sang penasehat yang bernama Ki Sewon untuk meminjam uang dan sekaligus meminta bantuannya. Setelah Jimin kembali ke tempat permainan untuk menantang Jawir kembali, Jawir pun dengan santainya menyanggupi tantangan Jimin. Ki Sewon tak bisa membantu Jimin banyak karena Ki Jing sudah tahu cara strategi yang digunakannya. Pada akhirnya Jimin pun kalah untuk kedua kalinya. Ya, duel antara Jimin dan Minho pun tak terhindarkan. Berbekal didikan perkelahian di lapas, Minho mampu memojokkan Jimin. Ki Sewon yang berusaha kabur akhirnya dikejar oleh Pak Krok dan Ki Jing, hingga pelariannya terhenti saat mobilnya ditabrak oleh mobil Pak Krok. Jimin yang sudah bertarung kemudian dibawa ke markasnya Minho. Di sana Minho sudah menyiapkan ruangan pendingin sebagai arena bermain catur. Wow. Permainan kali ini menggunakan timer, batas waktu yang mana peraturannya adalah siapa yang habis duluan maka ia akan kalah. Permainan pun dimulai. Dalam kondisi minus 35 derajat Celcius mereka pun beradu nasib. Badan membeku bahkan lampu pun mulai pecah. Hingga Jimin akhirnya kehabisan waktu. Tak mau kalah, akhirnya Jimin mengambil pisau di atas meja untuk berduel kembali dengan Minho. Namun Minho tetap unggul. Jimin pun babak belur dan ia pun diberikan secari kertas berisi kode untuk membuka gembok ruangan ini. Namun Jimin tak mampu keluar dari ruangan pendingin. Tak lama kemudian, Minho mengunjungi NG di barnya. Di sana ia bermain catur. Buset, main catur terus kapan ngajinya? Minho dan NG bermain catur sembari menghangatkan tubuh dan diakhiri dengan beradu bibir. Astagfirullah. Tak butuh waktu lama, akhirnya Dr. O menemukan jasad Jimin dan juga melihat selembar kertas kode gembok yang ditinggalkan Minho. Lalu Dr. O menuju tempat Ki Sewon yang ternyata Ki Sewon sedang disekap. Di ruangan itu juga terlihat laptop dan secari kertas di mana tertulis sebuah ID dan password untuk mengakses permainan catur di laptop. Ki Sewon pun diminta mengaksesnya sekaligus menjalankan permainan catur online. Minho menawarkan taruhan 6 miliar dan meminta pihak dari Dr. O menggunakan lidah Ki Sewon sebagai taruhannya. Ki Sewon tentu sangat ketakutan, namun karena paksaan dari Dr. O, akhirnya ia mau melawan Minho. Di awal permainan Ki Sewon nampak pede dan yakin bisa mengalahkan lawannya. Namun ternyata Minho sengaja untuk mengulur waktu dan pada akhirnya Ki Sewon kalah dalam putaran pertama. Ya, Ki Sewon panik dan ia tak mau lidahnya dipotong. Tapi karena Pak Tua itu tak punya kemampuan melawan, pada akhirnya lidah Ki Sewon pun dipotong oleh Dr. O. Setelah pertarungan melelahkan tersebut, Minho dan tim sedikit bersantai dan saling bercerita pengalaman masing-masing hingga pada pagi harinya. Ya, ternyata Ki Jing berniat untuk memberanikan diri bertemu dengan anaknya. Setelah persiapan selesai, Jawir pun mengantarkan Ki Jing ke alamat rumah anaknya. Namun sesampainya di sana ternyata ada banyak anak buah dari Dr. Oh yang menunggu kedatangan mereka. 인생 참으로 기구합니다. Jawir dengan badan yang sudah babak belur juga terikat tali. Diharuskan menyelesaikan sebuah kode yang dibuat oleh Minho saat melawan Jimin. Setiap kesalahannya, jari Jawir akan dipatahkan oleh Dr. Oh. Beruntungnya di kesempatan ketiga Jawir mampu menjawab dengan benar. Nyawa Jawir pun untuk saat ini masih terselamatkan. Dr. Oh kemudian menghubungi Minho, mengajaknya untuk bermain catur dengan taruhan 6 miliar ditambah nyawa Jawir. Pada awalnya yang siap maju melawan Dr. Oh adalah si Jawir. Namun Ki Jing tak membiarkan itu terjadi. Ia mengajukan diri untuk menggantikannya. Hal ini tentu membuat si Jawir berat hati. Ia tak mau nyawa orang lain dijadikan taruhan untuk menggantikan nyawanya. Ki Jing siap dibantu Jawir untuk melawan Dr. Oh. Sementara Dr. Oh akan dibantu oleh NG dan si anak jenius itu, si Cici itu.
Selama pertandingan, Kijing heran dengan cara bermainnya Dr. Oh. Ia tak mampu mencari celah untuk melawan langkah bidaknya Dr. Oh. 어떻게 너 같은 인간이 이런 바둑을 둘 수 있지? Tak disangka orang sehebat Kijing pun akhirnya kalah melawan Dr. Oh. Mengetahui ajalnya sudah dekat, Kijing berpamitan dengan Jawir dan Jawir pun kaget mendengar hal tersebut. Dan tiba-tiba tak lama kemudian Minho datang bersama Pak Krok dengan membawa 2 koper uang taruhan yang dijanjikan. Ia terkejut melihat kondisi timnya, terutama Kijing yang sudah tak sadarkan diri. Pak Krok bergegas membawa Kijing ke dalam. Namun sesampainya di mobil, Kijing sempat sadar dan berkata bahwa anak yang dilawannya sangat jenius. Ia tak mampu mengalahkannya. Dan tiba-tiba Minho kemudian kembali ke tempat Dr. Oh untuk menerima tantangan bermain catur dengan taruhan nyawa Jawir dan 2 koper uang. Dendam kesumat Minho semakin berkobar. Belum padam dendam masa lalunya, kini ia harus tersiksa dengan dendamnya yang baru lantaran sekarang Dr. Oh menyiksa teman-temannya. Mereka pun mulai bertanding catur. Minho sendirian melawan Dr. Oh yang dibantu oleh si anak jenius Cici. Minho harus ekstra hati-hati dalam melangkahkan bidaknya karena nyawa Jawir sedang jadi taruhan. Di tempat lain, Pak Krok harus melawan puluhan anak buah Dr. Oh yang menyerangnya. Ia pun mengganti tangan palsunya dengan sebuah senjata. Pertarungan hidup mati pun tak terhindarkan. Ia harus berjuang sendirian melawan puluhan orang sekaligus. Kembali ke Minho, ia mulai mampu mengimbangi permainan Dr. Oh. Saking psikopatnya Dr. Oh, ia pun mengancam Minho. 네가 이기면 배꼽이 죽는다는 거. Iya, tentu hal ini akan menjadi pilihan yang amat sulit bagi Minho. Ia sudah terlanjur dekat dengan Neng Enji sebelumnya. Pak Krok masih terus bertarung. Walaupun badannya sudah beberapa kali tertusuk pisau, ia masih bisa melawan. Sementara nyawa Enji yang sedang terancam, bahkan anak buah Dr. Oh pun sudah menghunuskan pisau di lehernya. Enji kemudian memberikan kode ke Cici untuk melanjutkan permainan. Langkah bidak Minho semakin terpojok, ia bahkan hampir kalah. Hingga akhirnya permainan selesai dengan hasil seri. 상승이야. 비겼어. Ya, ternyata kode tangan Enji yang diberikan kepada Cici adalah agar permainan bisa berakhir seri, yang artinya dengan harapan semua nyawa dapat tertolong. Tetapi Dr. Oh tak mengakui adanya permainan catur dengan hasil seri. Ia menghendaki semua permainan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Lalu Minho mengatakan, 그런 걸로 승부 내야지. Dr. Oh memerintahkan agar Enji dibawa ke hadapannya dan tiba-tiba iya, walaupun kalah jumlah, Minho terus melawan mereka hingga beberapa kali perutnya tertusuk sampai akhirnya yang tersisa hanya Dr. Oh saja. Duel maut pun antara Minho melawan Dr. Oh pun terjadi. Berbekal pengalaman latihan bertarung dalam lapas dan dibumbui rasa dendam kesumat, Minho sekuat tenaga melawan Dr. Oh. Minho pun sempat terpojok dan hampir tertusuk pisau, hingga dia mengambil pisau milik Kijing dan berbalik menyerang. Minho membalikkan keadaan dan ternyata ya, di akhir duel maut itu, Minho menusukkan pisau ke tangan Dr. Oh, seperti yang dilakukan Dr. Oh kepada Kijing. Akhirnya dendam Minho atas kematian teman-temannya pun terbalaskan. Keesokan harinya, Minho menyambangi tempat di mana almarhum Kijing bermain catur. Film pun tamat. Kalimat terakhir dalam video ini, bermain-main dengan perasaan saja nggak boleh, apalagi nyawa. Akhirnya Ko Hans dan tim Koma TV undur suara. Assalamualaikum.